Profil role model tokoh nasional B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Tahun 1954 ia melanjutkan studi ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Pada 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Ia menerima gelar diploma insinyur dan gelar doktor insinyur dengan predikat summa cum laude. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Habibie memiliki julukan Mr. Crack karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang global. Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai Bapak B.J. Habibie adalah sosok tokoh yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Di awal kepemimpinannya, Indonesia dalam keadaan krisis, baik dari segi krisis ekonomi maupun dari segi politik. Tarik-menarik kepentingan sangat nyata terjadi. Maka, jika ada keputusan atau kebijakan yang salah, Indonesia akan semakin genting dan bisa bubar. Akan tetapi, beliau bisa melewati itu semua dengan baik. Lewat akuntabilitas yang beliau pegang, beliau menciptakan pemilu yang demokratis dengan tujuan menciptakan demokrasi yang sehat serta mengembalikan kepercayaan masyarakat, mengembalikan kekuatan ekonomi dengan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, serta mengesahkan undang-undang pers sebagai bentuk kontrol dari masyarakat akan keterbukaan informasi. B.J. Habibie, Bapak Demokrasi dan Teknologi Indonesia. Ada banyak keteladanan yang bisa dipelajari dari beliau terkait penerapan nilai-nilai etika publik. Salah satunya yaitu nilai kedisiplinan. Habibie merupakan sosok yang pandai dalam manajemen waktu. Dalam biografinya dijelaskan, dalam 24 jam beliau dapat membagi waktunya secara konsisten untuk ibadah, olahraga, aktivitas pribadi, dan bahkan berbincang dengan para koleganya. B.J. Habibie merupakan sosok yang humanis, mengedepankan nilai-nilai HAM dan mengutamakan kepentingan publik. Salah satu contoh nyata penerapan kebijakan publik adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Sebuah quotes luar biasa bagi sang bapak di tentara Indonesia. Beliau menggabungkan dua elemen penting dalam kehidupan, cinta dan kecerdasan, sebagai bahan bakar magis untuk membentuk jiwa nasionalisme yang sangat luar biasa, yang seharusnya tak perlu kita lakukan kembali. Bagi beliau, Indonesia adalah segala-galanya. Dan NKRI tak pernah ada keraguan. Hidup satu Indonesia. Bapak Habibie pernah berkata, "Dalam hidup ini, saya memiliki mental seperti orang yang sedang bermain sepeda. Bila saya berhenti mengayuh, maka saya akan jatuh. Dan bila saya berhenti bekerja, maka saya akan mati." Itulah salah satu kalimat yang penuh makna bahwa beliau adalah orang yang memiliki komitmen mutu yang tinggi. Lewat usaha keras beliau dan belajar dengan tekun, beliau bisa menciptakan teori retakan pesawat yang sangat berguna bagi dunia penerbangan di dunia. Dan beliau juga bisa mewujudkan cita-cita beliau untuk membangun PT Dirgantara di Indonesia dengan salah satu tujuannya untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan pesawat ciptaannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang di dalamnya terpampang jelas tanda tangan dari Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Sebuah bukti nyata dan sangat jelas bahwasanya beliau adalah suri tauladan yang sangat menentang adanya tindak atau perilaku korupsi untuk menginjakkan kakinya di bumi pertiwi. Baginya, KKN itu adalah tindakan amoral yang sangat tidak sesuai dengan peradaban manusia Nusantara sebelumnya. Korupsi tidak akan pernah ada di Indonesia. Hidup Indonesia.